Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sepuh, para pujad, para asatidzah, Bul Karam Bapak Haji Syarif, Bul Karam Bapak Haji Amir, Bul Karam Ustaz Ahmad, Bul Karam Ustaz Silmi Aziz Elsi, Bul Karam Ustaz Hasbullah. Bil khusus salam penghormatan ini saya sampaikan untuk guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Muhammad Sa'i, keterwakan guru kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, mempersehatkan badannya, mempermudah segala hajat-hajatnya, serta kita semua yang hadir di majlis ini. Semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga bertambah hari, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah sambung hati kita dengan Allah, dan semoga dengan barokah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dipermudah dan diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi oleh Allah, dan semoga majelis kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, lebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'alif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abdul Sulaiman, Syekh Sulaiman Nuri, wal Imam Bukhari, Syekh Ali As-Sabuni, wal Ibsarah bin Musliman bin Bukhari Gresik, wa Syekh Bukhari Syekh Bukhari Jalan Rabbi Ruhin al-Habib bin Nabi Musa Salim, Jamil Awliya al-Aqtab al-Hamjad wal-Qur'an Syekh Wali Syarih bin Abadin wa Mahatina Jadana Jadatina Belakun itu salih ala hajjati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, mari kita dengarkan satu hadis dari riwayat Sahih Bukhari. Qala al-Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau berkata, inna nasan minal ansar, bahwasanya ada seorang lelaki dari kaum Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta harta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, lalu diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian udah dikasih, minta lagi, fa'atahum, tetap dikasih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dapat yang kedua kalinya, tsumma sa'aluhu, minta lagi, fa'atahum, tetap diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nafida ma'indah, sampai Nabi nggak punya apa-apa lagi, sampai Nabi udah nggak punya harta lagi. Faqala ma yakunu indi min khair falan addakhirahu ankum. Ya, semua harta yang ada padaku, maka indi min mal,
minal ghanaim aw shadaqat, semua harta yang ada padaku dari ghanimah ataupun sedekah, enggak ada aku simpan. Semua udah habis aku berikan kepada engkau. Falan nadakirahu ankum, aku enggak simpan sama sekali. Ya, enggak ada yang aku tahan, semua udah aku berikan. Wa man yastaghfir yu'iffahullah. Wa man yastaghni yughnihillahu. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW memberikan nasihat kepada seseorang dari kalangan Ansar ini, wa man yastaghfir yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga harga dirinya, enggak mau minta kepada manusia, akan tapi dia mencukupkan dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menampakkan dia butuh, padahal dia butuh, tapi dia tidak menampakkan, tidak mau minta, tidak mau mengeluh kepada manusia karena menjaga harga dirinya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ini orang-orang enggak tahu. Disangka ini orang kaya, padahal ini orang butuh sedekah, ini orang butuh bantuan. Ya, dikarenakan dia jaga diri, jaga muru'ah, ya, iffah, sehingga orang-orang enggak tahu kalau dia ini butuh. Maka orang-orang yang menjaga dirinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi dia. Barang siapa yang sabar akan sempitnya hidup, akan sulitnya rezeki, akan sulitnya ekonomi, maka Allah ridho kepada dia dan hidupnya akan diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pemberian yang lebih baik di sisi Allah melainkan dari sifat ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, fil hadithi dalalatun ala karamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan betapa dermawannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada manusia yang sedermawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu pernah ada salah seorang Arab burung, ya, yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad kambing satu lembah. Bayangkan, dikasih kambing satu lembah, suruh pulang. Sekaya-kayanya orang sekarang ada nggak yang sedekah kayak begitu? Nggak ada. Ya, itu pun cuma janji doang. Ini kalau usaha saya gol, saya akan kasih kambing. Ya, saya gol, nggak nongol-nongol orangnya. Ya, tidak ada orang sedermawan Nabi besar Muhammad SAW sampai pulang, ya, bawa kambing begitu banyaknya. Dia cerita kepada orang kampungnya, Nabi besar Muhammad seorang nabi yang kalau udah sedekah nggak takut miskin. Ini nggak mungkin orang biasa, pasti dia benar-benar seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak yang beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad sangat dermawan. Beliau memberikan setiap orang yang meminta, setiap orang yang minta, setiap orang yang memohon hajat, itu tidak pernah ditolak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang kedua, wa fi targhibu bil istighfar amma fi aidin nas. Ini anjuran, hadis ini anjuran agar kita menjaga harga diri. Jangan sampai minta-minta kepada manusia. Wa adamu taqallu'i ila man huwa adna minhu. Jangan sampai menunjukkan kalau dia butuh terhadap orang yang lebih kaya dibanding dia. Fil hadits syarif, dalam riwayat hadis yang lain, warda bima qasama Allahu laka takun agnan nas. Ridholah dengan pemberian dari Allah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Kalau kita ridho dengan pemberian dari Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Ya,
hakikatnya kaya itu bukan banyaknya harta. Ya, hakikatnya kaya itu bukan dengan banyaknya tabungan. Akan tapi hakikatnya kaya sebenarnya adalah orang yang qanaah dan zuhud. Ya, ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ma kunta da qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Sampai ada sebuah syair, apabila engkau memiliki hati yang qanaah, ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau dengan raja dunia itu sama. Jadi kalau kita kumpul sama miliarder, ya, selama kita nggak butuh sama dia, kita sama sama dia. Ya, tapi kalau kita butuh sama dia, kita bergantung sama dia, maka kita akan hina. Jadi hendaknya sebagai seorang beriman, kita hanya bergantung kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya meminta hanya kepada Allah. Ya. Dan di sini juga pelajaran untuk mujahadatun nafsi, memerangi nafsu. Dengan apa? Dengan menahan diri dari perintah-perintah dan qanaah, bersabar atas cobaan hidup, atas sempitnya keadaan. Kenapa? Karena fal mukmin fi qimmatil ulya wa la yasihu an yuhina nafsahu bi su'alin nas. Karena orang beriman dengan imannya dia berada di posisi yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai menghinakan dirinya dengan minta-minta kepada manusia. Jadi manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang tidak menampakkan butuh kepada orang lain. Dan yang punya jangan bakhil, ya, terutama perhatikan orang-orang soleh, ya, terutama perhatikan orang-orang yang rajin di masjid, yang rajin di mushola. Ya, kita tahu nih orang soleh dia butuh bantuan sebetulnya, tapi ini orang menjaga harga diri nggak kita kasih. Ya, hendaknya kita perhatikan kanan kiri kita, perhatikan depan belakang kita. Kalau ada orang soleh, ya, dia tidak meminta bukan berarti dia nggak butuh. Dia butuh tapi menjaga harga dirinya. Dan yang kaya hendaknya membantu, jangan sampai saudaranya, jangan sampai tetangganya, jangan sampai temannya sampai minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita, permudah kehidupan kita, dan semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang mana dunia hanya di tangan bukan di hati, sehingga kita mudah membantu sesama saudara kita. Dalam riwayat lain Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Allah. Padahal Nabi nggak bersumpah saja orang-orang pasti percaya. Kenapa? Shadiqul masduq. Nabi besar Muhammad adalah orang yang jujur dan dipercaya. Kalau kita kadang udah jujur, tapi masih nggak dipercaya orang. Yang benar itu, padahal udah jujur. Nah, Nabi besar Muhammad sudah jujur, terpercaya, karena tidak pernah berbohong sama sekali. Akan tapi meskipun demikian, Nabi besar Muhammad SAW sampai sumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, demi Allah, di an yakhudha ahadukum hablahu fayattatiba ala dhahrihi khairul lahu min an ya'tiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Ya, jadi salah seorang di antara kalian mengambil kayu, kemudian diikat, diangkat di atas punggungnya, kemudian dia jual, itu lebih baik dibanding minta-minta kepada manusia. Ya, bisa dikasih, bisa juga ditolak. Jadi sini adalah nasihat yang sangat mulia, nasihat yang sangat luar biasa dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi hendaknya kita diperintah untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berikhtiar dan bersandar kepada Allah, dan sampai bersandar kepada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sampai kita pada hadis yang ke 130. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. An Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau berkata,
Aktaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarilatin bil isya'i hatta dhahaba amatul lail. Aktaman Nabi ay akhir salat hatta staddat atmatul lail wa iyadul matur. Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan sholat isya. Yang sholat isyanya ditunda, diakhirkan. Hatta dhahaba amatul lail, hingga sampai amatul lail ay kathirun minhu, sampai menghabiskan kebanyakan malam, sampai sepertiga pertama dari malam. Di malam dari maghrib sampai subuh dibagi tiga. Sepertiga pertama jam berapa? Sekitar sampai jam 9. Jadi pernah suatu hari Nabi besar Muhammad mengakhirkan sholat isya sampai tuh jam 9 malam kira-kira. Tsumma kharaja fa shalla. Pas udah jam 9, Nabi besar Muhammad baru keluar dari rumahnya, fa shalla, dan sholatlah bersama para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lalu Nabi besar Muhammad bersabda, innahu la waqtuha, inilah waktunya, ay hada waktu-waktuhal mukhtar wa afdal, inilah waktu yang paling afdal. Ya, inilah waktu yang kita pilih dan yang paling afdal. Laula an asyqa ala ummati, kalau saja tidak memberatkan umatku. Innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ini ada khabar yang dibuang, akhirnya laulal masyaqqah mawjudatun al-nas la akhartuha ila waqti al-mukhtar. Andai saja ya tidak memberatkan umat, niscaya sholat isya waktunya inilah yang aku pilih. Jadi waktu yang paling afdal isya sekitar jam 9. Ya. Hanya saja dikarenakan memberatkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tidak Nabi pilih. Al-makna ijmali, makna secara global, bahwa kita sholawat maktubati maklumatun, waktu-waktu sholat 5 waktu itu sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat sudah ditentukan waktu-waktunya. Tidak boleh kita bikin aturan sendiri. Ya. Harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwaluha afdaluha ilal isya. Di antara semua waktu-waktu sholat, yang paling afdal adalah di awal waktu. Jadi adzan, kemudian sholat sunnah, kemudian berdoa, baca Quran, ya, menunggu beberapa jamaah, kemudian qomat. Nah, awal waktu ini adalah yang paling afdal. Ini sampai setengah jam ini masih awal waktu. Kalau di pondok pesantren biasa itu habis adzan, ya habis adzan masih baca Quran, habis adzan itu masih hafalan kitab-kitab, ya. Nanti udah setengah jam baru qomat. Nah itu masih awal waktu. Jadi maghrib, kalau maghrib kemarin sudah dibahas, paling afdal cepetan. Jadi habis adzan, kemudian sholat sunnah langsung qomat. Nah, sholat 5 waktu paling afdal adalah di awal waktu. Illa isya, kecuali isya. Fa innahu mumtaddun ila thuluthil awwalin ila thuluthil awwalin min al-lail. Nah, kecuali isya. Kalau isya afdalnya itu ditunda sampai sepertiga pertama dari malam. Ya, sepertiga pertama dari malam sekitar jam 9. Wa afdalu inda akhir thuluthil awwal minhu, afdalnya di akhir sepertiga pertama. Lakin Rasulullah SAW kama kana yura'iyal akhaffa al-ummah tarakal afdala rifqan bihim wa masyaqqatan alaihim. Akan tapi dikarenakan Nabi besar Muhammad SAW melihat ya umat ini berat, akhirnya dipilih yang lebih ringan. Ya, apa? Sholat di awal waktu. Tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunda sholat isya, itu para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad nunggu Nabi besar Muhammad keluar itu lama. Ya, sampai ada yang tertidur sambil duduk. Kenapa? Udah capek kerja, udah capek berladang.
Ya, nunggu Nabi besar Muhammad gak keluar-keluar sampai tertidur itu. Ya. Dan Nabi besar melihat, oh banyak sahabat yang sudah tertidur. Nah, ini memberatkan umat. Akhirnya dipilih apa? Nabi besar Muhammad tidak memilih apa di jam 9, akan tapi seperti biasa ya, habis adzan, kemudian sholat sunnah, kemudian qomat. Tapi waktu yang paling afdol itu jam 9. Jadi kalau bukan di pesantren, ya kita sulit untuk mempraktekannya. Kalau kita praktekkan di sini, ya nggak ada jamaah, ya nggak ada yang sholat di sini, ada jamaah. Ya. Dikarenakan kumpulnya jamaah di waktu pertama, itu sholat di waktu pertama. Kalau di pesantren wajar baca Quran dulu, baca rotib dulu, baca yasin dulu, ya. Jam 9 ya masih kumpul semua. Fikih dari hadis ini ialah waktu isya'i mumtadun, waktu sholat isya itu panjang waktunya. Ya, paling afdal apabila tidak ada udzur, tidak berat, itu ketika apa? Ketika jam 9 kalau tidak memberatkan umat. Dengan syarat tidak memberatkan umat. Kalau memberatkan umat jangan dipakai. Berarti apa? Tetap sholat seperti biasa. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas ya. Jadi tetap kita nih. Bis ada sholat sunnah langsung. Kenapa? Karena berat bagi kita. Takrifun an-nas, memberatkan kepada umat. Hadis yang ke-131. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza staddal harru fa'abridu bis salati, apabila istaddal harru, siang begitu panas, fa'abridu bis salati, maka akhirkan salatnya. Salat di sini adalah salat zuhur. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena panasnya siang hari itu adalah fayhi jahannam, itu baru hembusan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu belum apinya tuh. Terus siang-siang bolong panas, itu belum apinya, baru hembusannya doang. Ya, kalau kita masak air kan tuh dekat air tuh udah panas tuh apa ya? Uapnya. Itu baru uapnya doang. Jadi panasnya siang itu baru uapnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. As-salatu ruha al-khusuk wa huwa sirrul akbar al-matlubu minha. Salat itu ada ruhnya. Apa ruhnya salat? Adalah khusuk, ya, hadirnya hati. Ini adalah rahasia yang paling besar yang dicari di dalam sholat. Walamma kanat syiddatul harri tadhabul khusu'a, nadaba syari'ul hakim ila ta'khir sholatil dhuhri an awwali waqtiha fi masajidil jamaah. Dikarenakan panas yang begitu dahsyat, ini bisa menghilangkan khusuk. Nah, apalagi zaman Nabi itu belum ada AC. Ya. Kemudian di Mekah dan Madinah itu kalau sudah panas, itu panasnya sangat luar biasa. Jadi kita orang-orang Indonesia kalau nggak biasa ketika panas di sono, kita kalau nggak pakai pelembab, ya ini muka kita bisa kering, ya bisa kering, bisa pecah-pecah, perih dan lain sebagainya. Kulit kita nih kalau nggak pakai apa namanya? Kering. Iya, itu bisa kering, ya. Apalagi kalau Ramadan itu sedang panas-panasnya di sana. Ya, Ramadan sedang panas-panasnya. Ya kalau bisa kita beli di sini. Karena kalau beli di sana agak mahal harganya. Kalau beli di sana agak mahal harganya. Itu kalau orang Indonesia pasti, ya karena nggak biasa kulitnya pasti pecah, kulit tangan, kulit wajah dan lain sebagainya. Jadi perih. Ya. Nah, dikarenakan cuaca di Mekah dan Madinah itu kalau sudah panasnya sangat luar biasa, dan itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Sudah panas gak ada AC lagi zaman Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Nabi besar Muhammad menganjurkan sholat zuhurnya agar diakhirkan dari awal waktu. Ya, jadi nggak langsung sholat. Nunggu apa? Nunggu agar matahari tidak di tengah-tengah.
Ya, nunggu agak bergeser sedikit. Rifqan bil musallin, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk kasih sayang terhadap orang-orang yang sholat, wa muhafadzatan al-huduri fiha, dan menjaga kehadiran para jamaah. Ya, jadi kalau di panas-panasnya udah nunggu ada diakhirkan sedikit agar apa? Agar jamaah tetap ramai. Wa maklum anna hadza khasun bi sholati dhuhri duna ghairiha min as-shalawat fi syiddatil harri laisa fi zamanil bardi. Nah, akan tapi dengan catatan di sini ada sholat duhur, bukan sholat lainnya. Jadi idza staddal harru, apabila cuaca panas begitu dahsyat, fa'abridu bis sholati, maka akhirkan sholatnya. Sholat di sini adalah sholat duhur, tidak berlaku untuk sholat yang lainnya. Dan ini juga di cuaca yang sangat panas, ya. Di cuaca yang sangat panas, kalau di Indonesia kan kita apa ini? Bukan apa ini kita? Tropis. Ya, kita nggak masuk ke situ. Ya, kita panas biasa. Nanti sekarang musola dan masjid udah ada udah banyak AC. Jadi nggak ada alasan itu. Jadi jangan sampai aneh-aneh bergaya baju-baju lagi panas tunda nanti jam satuannya. Ya, itu nggak ada. Ya, dikarenakan apa? Ini cuacanya biasa. Fikir dari hadis ini adalah masru'iyatul ibradi bil dhuhri inda syiddatil harri. Disyariatkan menunda zuhur hingga cuacanya tidak begitu panas. Wa hikmatu dzalika, apa hikmahnya? Karena cuaca yang begitu panas dapat menghilangkan rasa khusyuk, yang mana itu bisa mengganggu sholat. Ya. Sama kalau kita sedang dalam perjalanan, bagi musafir perjalanan, kita begitu lelah, sangat lelah. Ini kalau kita langsung sholat, baru nyampe di rest area, kalau kita langsung sholat, ini kita sholat dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan yang tidak khusyuk, dalam keadaan yang tidak tenang, ya capek sekali. Kalau keadaan seperti itu, akhirnya tidur dulu, istirahat dulu, ya 10 menit, 15 menit, ya tenangin dulu darah biar diam dulu, biar tenang dulu, itu maka bisa segar lah. Dan kalau udah segar baru sholat. Yang kedua, fikih hadis yang kedua dari hadis ini adalah man umira bi amrin alaih an yukrinahu bi bayani illati yakuna bi qabulihi fil nufus. Ya, apabila kita ingin memerintahkan sesuatu, jelaskan alasannya. Jangan sampai nyuruh sesuatu nggak pakai alasan. Nanti sholat duhurnya ditunda sebentar. Kenapa? Ya tunda aja. Nah kalau begitu kan orang sulit menerimanya. Nah dari Ustaz Muhammad ini memerintahkan untuk ditunda sholat duhur, dijelaskan maksudnya. Kenapa kok ditunda? Dikarenakan cuaca masih begitu panas. Nanti jamaah sedikit yang hadir. Ya udah tunggu agak ada sedikit, baru kita mulai sholat. Hadis yang ke-132. An Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu qala, dari Rafi bin Khadij, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbihu bis-subhi ay salluha inda tulu'i subhi. Asbihu bis-subhi, salatlah subuh di awal waktu. Jadi inda tahaqqudi tulu'il fajri wa dhuhuri, ketika sudah pasti ini fajar shadiq ini sudah terbit, maka dianjurkan langsung sholat. Asbihu bis-subhi, salatlah subuh di awal waktu. Ketika sudah pasti waktu subuh sudah masuk, salatlah di awal waktu. Kenapa? Fa innahu a'dhamu li ujurikum, karena salat subuh di awal waktu itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih besar dibanding dengan menunda-nundanya dari awal waktu. Salat awal waktu bagaimana? Adzan, kemudian habis adzan salat sunnah fajar. Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik
daripada dunia beserta isinya. Bukan sama, tapi lebih baik. Jadi rakaat fajar ini sama dengan qobliyah subuh. Di qobliyah subuh rakaat fajar sama. Ya waktunya kapan? Habis adzan. Habis adzan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Jangan sampai nggak sholat sunnah. Afdolnya baca apa? Afdolnya baca alam wa alam. Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua membaca alam taro. Ya. Kalau nggak bisa baca alam nasrah sama alam taro, ya baca apa saja bebas. Mau baca kuliah ulum boleh. Nggak baca apa-apa, yang penting baca Fatihah saja juga boleh. Ya. Jadi kalau bisa baca alam nasrah sama alam taro. Itu juga buat penjagaan kita. Itu buat penjagaan seharian. Kita akan terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian apa? Habis sholat sunnah fajar, kita dianjurkan membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah. Ya, sebagaimana yang sering kita baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah, itu dibaca 100 kali. Ya, apa fadilahnya? Fadilahnya untuk rezeki. Ya, yang sering dibaca Abeton. Ya. Jadi ketika Abeton baca, ini luar biasa. Ternyata memang ada riwayat itu. Ya, itu riwayatnya ada. Kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacanya 100 kali. Itu buat rezeki. Ya, ketika ada sahabat yang mengeluh susah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, susah dan banyak utang, apa kata Nabi? Baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ya, antara adzan dan qomat. Ya, jadi agak santai saja biar semua bisa selesai itu baca 100. Ya, itu fadilah untuk rezeki. Semoga rezeki kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu baru qomat. Nah, itu masih di awal waktu tuh. Ya. Al-makna ijmali, makna secara global. Qad yatalabbasu tulu'ul fajri ala ba'din nasi siyama fil layalil mughmirah. Ya, qad yatalabbasu. Terkadang ini menjadi iltibas, menjadi membingungkan manusia. Ya, terbitnya fajar ketika sedang gerhana, ketika sedang bulan purnama. Terkadang kalau sedang terang bulan, ini manusia bingung untuk menetapkan sudah terbit fajar apa belum ini. Ya, karena memang sedang terang bulan. Pokok yatasa alul ba'du fi ta'diyati sholatil fajri. Terkadang ya kalau sudah seperti itu, sebagian manusia menggampangkan sholat subuhnya, ya, mengentengkan sholat subuhnya. Awal waqtiha li ghalabatin naumi adatan. Ya, ada sebagian orang yang terkadang meremehkan sholat di awal waktu. Kenapa? Dikarenakan masih ngantuk. Ntar aja lah. Ya, baru adzan. Sudah qomat, ntar aja baru qomat. Ya, terkadang ada sebagian manusia, ya kata Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, ini meremehkan sholat di awal waktu. Kenapa? Karena masih ngantuk, anggung. Ya, anggung sampai keluar waktu. Ya, kalau tanggung sampai keluar waktu ya itu dosa. Jadi ada sholat ifnan, udurnya sholat itu ada 2. An-naumu wal nisyan, tidur dan lupa. Ya, ini lupa yang bagaimana? Yang udurnya sholat, ya dia lupa, lagi sibuk dengan hal-hal yang mubah, bukan dengan hal-hal yang haram. Ya, bukan dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau sibuknya dengan hal-hal yang tidak baik, sibuk ngapain? Main apa? Menggaplek sampai lupa waktu. Nanti sampai keluar waktu sholat lupa. Itu lupa bukan udur itu. Ya, lupanya sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, dosa yang seperti itu. Sama udurnya sholat, tidur. Ini tidur yang bagaimana? Yang udurnya sholat tidur secara normal. Ya, dia biasa tidur jam 11, biasa tidur jam 10. Ya, alarm udah dibunyiin, udah pasang alarm tuh, dipasang duluan, bahkan 2, bahkan 3. Ya, tiba-tiba siangan, nggak bangun sama sekali. Bangun jam 6 udah terbit matahari, keluar waktu. Benar-benar nggak bangun, benar-benar nggak dengar sama sekali. Nah, yang penting udur. Ya, termasuk udurnya sholat. Ya. Adapun kalau dia udah dengar
tahu udah dibangunin, tanggung tidur lagi, tanggung tidur lagi. Ketika dia udah dengar azan, tanggung tidur lagi. Kemudian apa? Sampai keluar waktu sholat, itu bukan udzur sholat. Kenapa? Karena dia sudah yatasahal, sudah mengentengkan. Dia udah bangun, kemudian dientengkan, dia tidur lagi, itu maksiat. Tidurnya lagi itu maksiat, dosa. Sampai keluar waktu dia dosa lagi, dosa meninggalkan sholat. Ini bisa kita lihat dalam kitab Darul Rojat atau dalam kitab At-Taqratus Sadidah. Jadi dosa dua. Pertama, dosa karena tidur lagi. Yang kedua, dosa dikarenakan meninggalkan sholat hingga keluar. Jadi gimana yang seperti ini? Bukan udzur sholat, tapi langsung bangun, langsung sholat subuh qadha. Ya. Jadi sholat duhanya baru subuh. Ya. Ya kalau sekali dua kali ya wajar. Ya sesekali misalnya dikarenakan lembur atau bagaimana lelah, ya tiba-tiba kebablasan wajar. Tapi kalau apa? Tiap hari begitu, ya itu sengaja itu namanya. Tiap hari kebablasan ya sengaja teredor, berarti kurang perhatian. Buktinya jam 3, jam 2 bangun karena ada bola bangun deh. Ya, kenapa pas subuh nggak bisa? Ya, kepengennya kurang. Ya. Adapun kalau ini mesen di duhur tadi kita baru nyampe, habis perjalanan jauh, nyampe jam 12:30, mau langsung sholat, wah kayaknya nggak kuat. Tadi kalau dipaksain nggak bakal usul, kita mesen. Ya, kita mesen tolong nanti bangunin jam 1. Ya, itu kalau kita tidur begitu itu tidak berdosa. Kenapa? Karena kita udah mesen sama orang. Ya, kita mesen sama orang, tolong bangun jam 1. Biar apa? Biar saya sholatnya segera. Itu tidak mengapa seperti itu. Baik. Nah, fa'amara syari'ul hakimu bil ihtimami bi sholatil fajri awalan bi tahaqquk tuluhi. Jadi syariat ini memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan sholat subuh di awal waktu. Ketika sudah pasti terbit fajar, langsung hendaknya mengerjakannya di awal waktu. Kenapa? Disababi modoa fatihawa. Itu semua dapat memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih dari hadis ini adalah tolabut tajlisi bil fajri ba'da tahaqquq tuluhi. Dianjurkan untuk sholat subuh di awal waktu ketika sudah pasti terbit. Ini menurut jumhur ulama. Wa qalatil Hanafiyah, berkata ulama dari mazhab Abu Hanifah, bimasru'iyatil isfari ahdan bidhahil hadits. Disyariatkan nunggu agak kuning. Ini mengambil dhahir hadits, tapi kita nggak pakai yang ini. Ya, nggak pakai yang ini. Menurut jumhur ulama, berkata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sholat subuh bagusnya di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, tolabul mubadarati bi tahdiyatil fajri fi awwali waqtiha yahsul bidzalika a'dhamal ajri. Dianjurkan mempercepat melaksanakan sholat fajar, sholat subuh di awal waktu untuk mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, habis itu apa? Jangan lupa tadi rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Ya. Jadi ada orang yang ketika pulsanya kesedot 20.000 sedih, ya. Duitnya hilang 50.000 sedih, ya. Kan tapi kehilangan sholat fajar biasa-biasa saja. Padahal dia sudah kehilangan apa? Dunia beserta isinya. Ini dunia nama isinya apa? Isi dunia emas, minyak, ya, atom, batu bara, dan lain sebagainya. Dunia beserta isinya seandainya punya kita, yang lain kontrak sama kita. Kayak apa kita? Kaya banget, ya. Nggak usah dunia, kan Ciluluk nih punya kita semua tanah. Yang lain kontrak sama kita, udah kaya sekali kita. Ini dunia beserta isinya digambarkan oleh Nabi bersama teman. Punya dia, ya. Itu nggak sebanding dengan pahala 2 rakaat fajr. Rakaat al-fajr
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar khairun, lebih baik, bukan sama, lebih baik dibanding dunia beserta isi. Ini sholat sunnah, baru pahala sunnah, belum pahala wajib. Pahala wajib nggak sebanding. Ya, dunia ini bukan bandingan. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan 2 rakaat. Setelah itu bagaimana? Sibukkan diri dengan wirid, sibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidur habis subuh ini menyebabkan kefakiran. Fatakal ghanaim ya naim. Ya, kau kehilangan ghanimah wahai orang yang tidur. Jadi itu rezeki lagi dibagi-bagi oleh Allah. Ya, rezeki zahir batin lagi dibagi-bagi oleh Allah. Kita jangan sampai tidur. Wirid, zikir, ya, baca yasin, baca wirdul latif, baca sholawat, baca istighfar, baca Quran. Intinya jangan tidur sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari jangan tidur. Ya, ibadah dulu, wirid dulu. Ngantuk tahan. Ya, ngantuk tahan. Nanti kalau sudah terbit matahari, ya, itu sholat sunnah isyraq. Ya, jadi sholat sunnah isyraq bisa di masjid, bisa juga di rumah. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian habis subuh nggak ngobrol masalah dunia, wirid, zikir, ya. Kemudian terbit matahari, dia sholat sunnah isyraq, itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah, tamatan, sempurna. Ya. Dalam syarah hadits Jibril, ini salah satu soleh kita, ini kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah 15 menit dari itu ini mengerjakan sholat sunnah duha. Karena waktunya isyraq itu sebentar, cuma 15 menit, ya, 15 menit atau 18 menit. Setelah itu udah masuk duha. Jadi dari terbit matahari, ya, itu sholat sunnah isyraq, waktunya masih sebentar, 15 atau 18 menit sudah masuk duha. Dan ulama Syafi'iyah banyak mengamalkan sholat 4 sholat, satu sholat dengan 4 niat. Jadi sholat sunnah duha, taubat, hajat, istikharah. Ini kita nggak bahas luar madhab, tapi ini amalan ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi sholat sunnah duha, taubat, hajat, istikharah, satu sholat 2 rakaat. Usolli sunnat duha wa taubat wal hajat wal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Kenapa? Ya, dikarenakan tiap hari kan kita suka dihadapkan dengan 2 hal yang membingungkan kita. Karena kita bingung mau melakukan A apa, B, berangkat atau enggak berangkat. Sholat istikharah, sholat taubat. Siapa yang punya dosa? Kita semua punya dosa. Kemudian sholat sunnah hajat, semua kita punya hajat. Jadi hari-hari itu kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat taubat, hajat, istikharah digabungkan dengan duha. Ya, seandainya nanti kita terjadi hal musibah atau hal-hal yang tidak mengenakan, itu sudah takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.